Makanya masyhur dalam Manaqibul Ghazali kita tahu Imam Ghazali itu orang yang luar biasa, pengarang Ihya. Saya punya banyak karangan beliau, Al-Arba'in Al-Usul. Tapi yang paling saya cintai tentu Ihya, kitab Mustasfa, kitab Qawaid Fikih itu Usulul Fikih. Manaqibul Ghazali adalah Rasulullah pernah jejer Nabi Musa. Terus Rasulullah ngendikan ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Terus kata Nabi Musa, yang benar saja, masa ulama kok kapasitasnya kayak Nabi, apapun hebatnya itu nggak mungkin lah kapasitasnya kayak Nabi. Terus kata Rasulullah, ya sudah buktikan saja. Terus dipanggillah Imam Ghazali. Ketika dipanggil, ini kata Ghazali, kata. Ditanya sama Nabi Musa, siapa namamu? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Mau jawabnya panjang. Terus kata Nabi Musa, kecangkeman itu, corong Jawa itu kecangkeman, ditakoki jeneng kok jawabnya kakean ya. Terus kata Imam Ghazali, ya lumayan saya. Jenengan ditanya Allah sing ya'lamus sirra wa akhfa saja jawabnya kelebihan. Apa itu kata Nabi Musa? Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jadi Nabi Musa ditanya, sing mbok gawa iku apa ta? Ini tongkat saya, tak pakai ini, tak pakai ini, tak pakai ini. Jadi masih banyak kelebihan jenengan dibanding saya. Akhirnya fa'aqarra Nabi Musa ini ikrar bahwa benar-benar ulama Rasulillah itu ka'ambiyai Bani apa? Israil. Jadi khazanah-khazanah kecerdasan gini ini penting. Sehingga ketika ada kemacetan fikih, ada kejumudan fikih, tugas kita adalah memecahkan kejumudan itu. Misalnya begini, ini yang sering dilakukan Bapak saya dan Gus Ali. Kancanan wong fasik hukumnya piye? Ya ora oleh wong kok kancanan wong fasik. Tapi kalau dibalik, bina wong fasik boleh ndak? Boleh. Syaratnya bina kudu ngancani. Jadi dibelokkan gitu aja sudah rubah. Hadza huwal fiqh. Yang dikatakan fikih ya seperti ini. Tapi orang-orang yang nggak ngerti detailnya fikih, apalagi usul fikih, fikih itu menjadi rumit. Makanya ahli sunnah itu luar biasa. Ada orang mati karena narkoba atau karena apa itu? Oplosan. Itu kiai cokre. Itu kiai alim biasa datang. Itu ya biasa mempersaksikan, nggih mayite sae nggih. Nggih. Padahal orang itu enggak percaya ini orang mati cokre kok apa? Sae. Padahal dia di kiainya bilang gini, wis sae saiki wis iso nakal katanya. Maksudnya saya sudah mengakhiri semua kenakalannya lewat apa? Lewat kematian tadi. Karena itu doa Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngedikan itu luar biasa. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Jadi anggap saja kalau hidup itu berarti potensi tambah baik. Anggap saja kalau mati itu akhir dari segala keburukan. Berarti orang cukri ini mati itu baik apa buruk? Baik, karena dia sudah tidak bisa buruk lagi. Makanya saya. Nah ini khazanah yang luar biasa. Karena tadi kematian adalah ar-rohah min kulli apa? Syarrin. Nah ini sesi kedua, mungkin ini tinggal seperempat jam atau setengah jam. Saya ini karena biasa ngomong lama. Saya mau menerangkan kalimat tauhid. Ini penting sekali. Kalimat tauhid itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Ini kitab kesayangan Sayyid Abdul Al-Haddad. Sampai beliau ngendikan, ya letani minha iddatan nusakhin li uhdiyaha ila tullab. Semoga saya punya naskah banyak yang mau saya hadiahkan ke santri-santri. Saking pentingnya kitab apa Zadul Qayyim. Itu beliau mengartikan la ilaha illallah itu luar biasa. Kalimat ini adalah kalimat super. Allah bikin surga juga demi kalimat ini. Siapa yang menerima kalimat ini maka masuk surga. Yang menolak kalimat ini maka dimasukkan neraka. Kita tahu neraka itu kalau ada batu dicemplung itu sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kayak apa kedalamannya? Bego siapa saja tidak akan bisa itu bikin apa? Neraka. Karena kalau batu dijatuhkan nunggu 70 tahun itu sampai kok riha. Itu dibikin juga untuk orang yang menolak la ilaha illallah. Kemudian karena manusia butuh latihan, dibikinlah langit dan bumi supaya didiami manusia untuk menerima konsep la ilaha illallah. Karena manusia butuh pelatih, diutuslah para rasul untuk melatih la ilaha illallah.
Dan kalimat ini andaikan ada orang kafir 70 tahun kemudian dia melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka semua kekafirannya dihilang dia. Maka santri-santri yang aswaja ini harus yakin ia adalah kalimatun dakhala bihal kafiru al-islam. Ini kalimat yang orang kafir 70 tahun saja menjadi muslim. Tapi sekarang banyak gerakan dengan kalimat yang sama malah orang Islam menjadi kafir. Itu kira-kira kelompok aneh nopo betul. Hanya karena la ilaha illallah banyak kelipatok dihukumi kafir. Gara-gara la ilaha illallah bitung dino diharani kafir. Wong kalimat ini sing kafir wae dadi mukmin. Sekarang dengan kalimat yang sama yang mukmin jadi kafir. Ini apa-apaan? Kira-kira gitu cara madzhab ini apa-apaan. Ini penting saya utarakan. Jadi kepastian tauhid. Ngendikane pangeran kul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Makanya Abu Hasan As-Sadili ketika nafsirkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal itu ai bihadhil kalimah kata beliau. Kamu harus camkan bahwa la ilaha illallah dan setelah itu kamu baru sah istighfar untuk kamu sendiri maupun untuk orang mukmin siapapun, mukmin mukminah. Kita tahu andaikan kita punya keluarga kafirah atau murtadah sah enggak diistighfari? Enggak sah. Tapi sefasik apapun asal dia min ahli tauhid maka sah diistighfari karena fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jadi sahnya mengistighfarkan orang lain hanya dengan satu syarat yaitu dia min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga dalam cerita-cerita kewalian, dan ini saya percaya cerita ini karena saya pernah menemukan di Musnad Ahmad, saya menemukan di Ithaf syaratnya Ihya, juga di kitabnya Said Muhammad Abu Abdul Farad itu. Dulu itu ada wali yang tukang bikin Istanbul itu. Pernah dengar tuh Istanbul itu yang Quran kecil. Kalau sekarang kan dibikin masif 5.000-an. Ya. Kalau dulu masih asli. Itu Kiai Sarbini itu kayak Pak Khalil Bangkalan. Jadi karena dia orang penting itu. Nak diundang orang itu, ya engko nak ditakoki pangeran muni rombongan. Jadi kayak Pak Khalil juga masih tinggal lagi. Kalau takoki pangeran mending ngenteni Mbah Khalil, ngenteni rombongan. Ya sudah gitu dong. Tapi karena beliau terkenal wali ya. Singkat cerita kalau Sohibul Bait ini enggak terima karena pas 7 hari sampai di sebelah sapi apa-apa ternyata dia tahlilnya sebentar. Terus kata beliau, ya sudah semua makanan itu ditimbang pakai pohon kelapa. Yang satu kosongin kata. Kifatul mizan yang satu atau kafatain mizan yang satu dikosongin. Beliau datang yang bikin Istanbul tadi bilang bis itu sudah jompat ya. Sudah tinggi bismillahnya. Terus kata beliau, bismillah ora genep ae wis ngalahno pakananmu, apalagi genep kata. Ini penting saya utarakan nanti di cerita yang di kitab Musnad Ahmad. Ini perlu dicamkan. Saya hafalkan hadis itu. Inna wa ta'ala istakhlasa rajulan min ummati ala ru'usil khalaid. Setelah dipertontonkan fayan suruh alaihi tis'an wa tis'ina sijillan kullu sijillin minha maddul basar. Jadi ketika dipertontonkan itu ada satu box, yang satu boxnya itu sudah sepanjang mata melihat. Sudah satu boxnya saja itu mislu maddil basar, sepandang mata melihat. Apalagi di 99. Terus Allah itu fair, Allah tanya, afalaka uzurun, apa kamu melakukan kesalahan banyak ini punya alasan? Tidak katanya. Adzolamat kata badi al-hafidun, apa memang malaikat itu sentimen sehingga salah kamu tok yang ditulis, kalau kamu nggak salah nggak ditulis? Tidak ya Allah. Terus kata Allah, bala innalaka inti hasanah, kamu masih punya satu kebaikan. Ketika Allah bilang kamu punya satu kebaikan, apa kata lelaki tadi? Nah, gunanya apa ya Allah satu kebaikan dibanding kesalahan yang sebanyak itu? Akhirnya kesalahan yang sebanyak itu ditimbang, si timbang satunya itu hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fato syat as-sijillat, semua catatan salah tadi kalah. Kenapa? Fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un, karena di dunia maupun akhirat tidak ada yang bisa mengalahkan kalimah thayyibah. Tapi sekarang kalimah thayyibah itu jadi tersangka. Nah, ini makanya saya mohon santri-santri hujjiyatu ahli sunnah wal jamaah ini harus mustaqirroh, harus sabitah, harus benar-benar berargumentatif, sehingga kita tahu setahu-tahunya bahwa kalimat ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama orang mukmin menjadi kafir?
Ini penting saya utarakan karena kita harus terus belajar. Caranya gimana? Ya diantaranya tadi belajar kitab Ihya, beberapa kitab, sehingga khilaf-khilaf fikhiyah, meskipun kita tidak bidangnya misalnya, itu tetap punya kualitas yang luar biasa. Saya sampai sekarang menerima sorogan kitab Mahalli. Itu di situ ada perdebatan unik. Boleh enggak misalnya jenazah itu diletakkan di belakangnya yang sholat? Kata kaul awal enggak boleh. Di mana-mana jenazah itu ya di depannya orang apa? Sholat. Tapi kata kaul sani, ya boleh saja jenazah itu tidak imam katanya. Ya. Sehingga pentingnya kaul sani adalah kalau Anda di Arab Saudi, itu jenazah-jenazah tetap di kamar mayat. Kemudian yang sholat ya di depan jenazah. Karena kalau dipaksakan di depan berarti jenazahnya di dekat apa? Ka'bah. Kayak apa kreditnya Mekah. Nah, meskipun kita tidak melakukan itu karena nanti dianggap aliran apa? Sesat. Ada jenazah kok di belakang, kita sholat apa? Di depan. Tapi ini ilmu harus kita dengar. Begitu juga khilafnya kaul qadim dan kaul jadid. Menurut kaul jadid, yang namanya sujud itu harus 7 anggota. Karena kata Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin al-jabhah wal yaden warubbaten wal kodamen. Berarti al-jabhah 1, yaden 2, kodamen rubaten 2, kodamen 2. Sehingga kalau kiai-kiai fanatik fikih, ku nak anak-anak sujud ngongkrong dipetel-petel toh. Mergo supaya 7 apa? Anggota. Tapi kata Imam Syafi'i dalam kaul qadim, kata beliau, wayah tamilu, mungkin saja sujud itu cukup pakai jabhah. Karena dalam doa Nabi itu hanya sajadalaka wajhi wasam'i wa basori. Tidak ada Nabi dongo sajadalaka wajhi wa yadi wa rubbati wa qadami. Jadi kecerdasan ulama-ulama dulu itu luar biasa. Sehingga kalau kita baca pembanding-pembanding itu, lama-lama kita menjadi cerdas. Ini yang terakhir saya cerita tentang Imam Ghazali. Dulu banyak orang yang bermadzhab pentingnya uzlah, sehingga banyak ulama yang uzlah. Alasannya kumpul wong serepot tok, paling gak ngerasani wong lah, minimal dosanya ngerasani wong. Sehingga cerita banyak ulama yang uzlah, kemudian umat ini dipimpin aliran-aliran sesat. Terus ulama yang uzlah-uzlah itu diparani sama ulama yang sudah jadi wali. Ya akalatal hasis, karena dia di hutan sehingga makannya hanya rumputan. Tarattum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Betul uzlah itu baik, tapi membiarkan umatnya Nabi dipimpin orang-orang yang sesat. Makanya kita terima kasih sekali Ghazali ada di antara kita, membimbing kita, membina kita. Jangan terus dunia wis rusak tinggal nawa tidak bisa. Ini ummatur Rasulillah, ummatun marhumah, ummatun mahfudhah, ummatun mar'iyah. Insyaallah apapun kondisinya kita tunggoni, baik dalam skala negara, masyarakat maupun kultural.